Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syawwalan rahmatan wa mubarakan, syafa'atan wa karamatan, 'aidan wa sa'idan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin was salihin. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajamin. Nabiyuna al-amirun fala ahadun abara fi qawlina minhu wa na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haunin minal ahwanil muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin al-faizin kulla 'amin wa antum bi khair. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita al-aidin ay al-audu ilal fitrah,
kembali kepada fitrahnya manusia untuk ta'abbudan ilallah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-faizin, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan setelah kita 1 bulan lamanya melaksanakan ibadah Ramadan dengan berbagai macam pendidikan berharga, dari mulai melaksanakan ibadah puasa sampai kita diperintahkan menunaikan zakat fitrah, sampai kemudian kita dianjurkan untuk membaca Al-Quranul Karim dengan berbagai macam pendidikan karakter, kejujuran, kedisiplinan, kepedulian. Mudah-mudahan semua itu menjadikan kita la'allakum tattaqun, ini hamba-hamba Allah yang paripurna, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya selama pelaksanaan ibadah Ramadan dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Inna kulla amin wa antum bi khair. Semoga kita semuanya sepanjang tahun ini bertemu dengan Ramadan yang akan datang bi khair, tetap dalam keadaan penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena iblis alaihi la'natullah yasihu fi kulli yaumi 'idin fayajtami'u ahluhu 'indah فيقول يا سيدنا من أغضبك قال لا شيء ولكن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة في هذا اليوم فعليكم أن تشغلوهم باللذات والشهوات وشرب الخمر. Karena sungguhnya iblis alaihi laknatullah yasihu fi kulli yaumi 'idin, ia berteriak dengan teriakan yang dahsyat pada hari raya Idul Fitri. Teriakan yang dahsyat ini membuat para pasukannya bertanya, ya Sayyidana, wahai pemimpin kami, man aghdabaka, siapa yang telah membuat engkau marah dan murka sampai engkau berteriak demikian dahsyatnya menggetarkan kami semuanya? La syai'a. Panglima iblis ini berkata, la syai'a, tidak ada sesuatu yang membuat aku murka dan marah, walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa umat Nabi Muhammad pada hari ini. Allah telah membersihkan dosa umat Nabi Muhammad pada hari ini. Fa'alaikum an tashghuluhum bil ladzat wasyahawat wasyurbil khamr, maka aku perintahkan kalian semuanya untuk menyibukkan kembali agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disibukkan bil ladzat, dengan segala kenikmatan dunia, wasyahawat, dan hawa nafsu, wasyurbil khamr, dan mereka kembali meminum minuman keras agar tumbuh kembali dalam hati dan jiwa mereka adzunub, dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi marah dan murka kembali. Oleh karena itu kita berharap inna kulla amin wa antum bi khair, semoga kita semuanya bi khair, tahun ini kita tetap dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah taklim Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di mana-mana belum aktif nih. Tapi Masjid Baitul Izzah getap luar biasa ini. Ya. Makanya ketika pengurus sampaikan Pak Haji Kaswadi, ya insyaallah memang kebetulan lagi ada di rumah. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan kajian kitab Khulasah Nurul Yakin yang menceritakan, mengkisahkan tentang napak tilas perjuangan
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lintisyaril Islam, untuk menyebarkan agama Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita sudah sampai bab yang Anda ingat enggak? Ya, kitab sih dipegang emang, tapi lupa. Yang ke-25 halaman 31. Saya aja masih ingat, ini udah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu, maaf. Matalib. Mohon maaf. Matalibu Quraisyin lin Nabi, lewat banyak itu. Bab ke-23 halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Matalibu Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun annal idha'a lam yujdi naf'an bal zadal muslimina imanan wa yaqinan, masyaw ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa talabu minhu ay ya'buda alihatahum wa ya'budu ilahahu, fa anzalallahu alaihi suratal kafiruna, falamma aysu talabu minhu ay yusqita minal qur'ani ma yaghithuhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim aw yubaddilahu bi Qur'anin akhar, fa anzalallah jawaban lahum qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi' illa ma yuha ilayya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bab sebelumnya memberikan penjelasan saat Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Qur'an sebagai panduan tuntunan bagi kaum muslimin saat itu, yang menjadi landasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak dalam menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan nuzulul Quran ini pada bulan Ramadan yang mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Al-Quranlah bulan yang diturunkan, Ramadanlah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran hudan. Apa itu hudan? Bima yahdi minad dhalalah, yang memberikan petunjuk dari kesesatan. Wa bayyinat ma yubayyinu bainal hikami wal ahkam. Al-Quran menjadi tabyin, yang memberikan penjelasan, yang memberikan penerangan minal hikami wal ahkam, dari berbagai macam hikmah-hikmah kehidupan, wal ahkam, dan berbagai macam sumber hukum. Oleh karena itu, ketika kita melihat pokok isi kandungan Al-Quran, semuanya memuat tentang persoalan-persoalan hukum. Ahkamul aqaid, hukum tentang persoalan akidah. Ahkamul ibadah, hukum-hukum tentang ibadah. Al-khudu' wat tadallul, penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kehinaan manusia sebagai makhluk di hadapan Sang Khaliq. Ahkamul muamalah, tentang hukum-hukum interaksi sosial di antara sesama manusia. Hukum transaksi, hukum jual beli, hukum berdagang berniaga. Ahkamul jinayat, hukum tentang peradilan, hukum-hukum tentang pidana. Ahkamul khuluq, tentang landasan moral
perilaku dan akhlak, dan juga memuat tentang min qisasil anbiya, daripada kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya. Maka dikatakan Al-Quran hudal linnas wa bayyinat, ay ma yubayyinu bainal hikami wal ahkam. Ketika manusia kembali kepada Al-Quran sebagai landasan utamanya, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan jalan penerang dan jalan keselamatan. Wal furqan ma yufarriq bainal halali wal haram wa bainal haqqi wal batil. Al-Quran menjadi al-furqan, sebagai al-furqan bagi manusia, yang membedakan antara yang halal dan haram, wa bainal haqqi wal batil, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, belum lagi Al-Quran menjadi syifa'ul lima fis sudur, menjadi obat bagi hati-hati yang galau, resah dan gelisah untuk mendapatkan ketenangan. Al-Quran juga menjadi rahmah lil mu'minin, menjadi penebar cinta dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Sehingga ketika Sayyidatina Aisyah ditanya apa akhlaknya Rasulullah SAW, maka dijawab khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Dengan pijakan Al-Quran maka melahirkan cinta dan kasih sayang, melahirkan kelembutan di hatinya. Inilah yang kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh tidak sekali-sekali aku mengutus engkau wahai Muhammad ke dunia ini illa rahmatan lil alamin, kecuali menebar cinta dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Kenapa? Karena rujukannya adalah Al-Quranul Karim, rahmatul lil mu'minin. Pijakan Al-Quran inilah yang menjadi dasarnya dakwah Rasulullah SAW dan menjadi penguat langkah gerakan kaum muslimin, para sahabat bersama Rasulullah SAW. Ketika Nabi berdakwah dengan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, dan Nabi berdakwah dengan terang-terangan setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Maka saat ini pijakan Rasulullah SAW dalam menyebarkan amanah Allah adalah Al-Quranul Karim, dan mulailah dakwah itu dilaksanakan dengan terang-terangan. Minal baiti ilal bait, dari rumah ke rumah. Minal babi ilal bab, dari pintu ke pintu. Dan dijadikanlah markas sahabat Al-Arqam sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin dalam mendengarkan dakwahnya Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Mereka orang-orang kafir Quraisy mulai menyakiti ida'un Nabi, mulai menyakiti Rasulullah SAW. Mereka mulai menyakiti para sahabatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, yang membuat mereka galau dan mereka gelisah adalah semakin ditekan, semakin disakiti, pengikutnya makin banyak. Yang senang sama Rasulullah makin nambah, yang cinta dengan Islam makin kuat, yang mahabbah dengan Rasulullah SAW makin tambah mahabbahnya. Dan ini yang membuat kegalauan orang-orang Quraisy. Maka pada bab ini orang-orang Quraisy melakukan upaya untuk melakukan transaksi agar Rasulullah mau berdamai dengan agama mereka.
Matalibu Quraisyin lin Nabi. Mereka melakukan berbagai macam upaya mencari celah orang-orang Quraisy untuk melakukan negosiasi agar Nabi menghentikan jalan dakwahnya. Lamma ra'at Quraisyun annal idza lam yujdi naf'an. Ketika orang-orang Quraisy menyaksikan dan melihat bahwa perlakuan mereka menyakiti kaum muslimin tidak membuahkan hasil, tidak memberikan manfaat untuk melemahkan iman mereka. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa di tengah padang pasir, demikian pula bagaimana Sumayyah dibunuh, bagaimana pula Uqbah dibunuh, semuanya disakitin. Namun upaya mereka menyakiti kaum muslimin, termasuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memberikan manfaat apa-apa dan melemahkan iman mereka. Iman mereka makin kuat. Bal zadal muslimin imanan wa yaqinan. Tetapi malah bertambah imannya kaum muslimin dan keyakinan mereka terhadap ajaran Islam. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyau ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa talabu minhu ay ya'buda alihatahum wa ya'budu ilahahu fa anzalallahu alaihi suratal kafirun. Yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy bersama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, yang pada akhirnya Abu Sufyan ini masuk Islam. Abu Jahal mati pada perang Badar. Abu Lahab mati karena penyakit. Ya, jadi Abu Jahal matinya terbunuh di perang Badar. Abu Lahab ini adalah Abu Jahal, siapa namanya? Umar bin Hisham. Mati ditebas lehernya di perang Badar, dan kepalanya digelindingkan dari Badar sampai ke Mekah. Enggak ada yang memegang kepalanya. Sementara Abu Lahab ia tidak ikut dalam perang Badar. Kenapa? Karena sakit. Sakitnya ini kalau seperti sakit corona lah sekarang ini. Kalau sekarang sakit corona, sakit covid, sehingga ia tidak berangkat ikut perang Badar. Dan bahkan meninggalnya Abu Lahab ini tidak ada yang tahu, sehingga baru diketahui Abu Lahab ini meninggalnya ketika ditercium bau busuk. Ini cara Allah kalau dia menghinakan begitu, ya. Ya, banyak dalam sejarah orang-orang yang menghinakan Al-Quran, orang-orang menghinakan Allah, orang-orang yang menghinakan Rasulullah SAW. Mereka pun dihinakan pada akhir hayatnya. Jadi meninggalnya Abu Lahab ini gak ada yang tahu. Tahu-tahu kecium bau bangkai, dicari-cari, ternyata yang mati Abu Lahab. Sehingga pada waktu tidak ada yang berani mendekat. Enggak ada yang berani mendekat. Ketika mendekat, mereka enggak sanggup mencium baunya daripada Abu Lahab. Sehingga Abu Lahab ini diseret, dan tidak ada yang berani untuk mendekat menurunkan jenazahnya. Akhirnya didorong, kemudian enggak ada yang berani nguruk pasirnya itu, dan Abu Lahab ditimbun, dilempari dengan batu dari jauh, sehingga batunya itu penuh menutupi kuburan. Jadi enggak diuruk, ditimpukin sama batu. Matinya saja ditimpukin sama batu. Itu Abu Lahab. Sehingga dua tokoh yang memusuhi Rasulullah SAW dimatikan dalam keadaan hina dina oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pamannya Nabi yang bernama Abu Sufyan
Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, dan itu pun setelah masa yang cukup panjang, hampir 23 tahun lamanya. Ya, 23 tahun penuh dengan kebencian. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat baghyan bainahum. Mereka bukan tidak mengetahui kebenaran Al-Quran, bukan tidak mengetahui kebenaran Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, tetapi baghyan bainahum ay hasadan, karena sifat iri dengki mereka kepada Rasulullah SAW. Ya, Abu Sufyan setelah perang, setelah 23 tahun Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, haji yang terakhir, kemudian bersama 200.000 kaum muslimin masuk ke kota Mekah untuk melakukan Fathul Mekah, yaitu melakukan tawaf di Ka'bah. Tetapi melihat gerombolan kaum muslimin datang menuju Masjidil Haram, maka kemudian ketakutanlah orang-orang Mekah pada waktu itu, sehingga Nabi memberikan isyarat perlindungan agar mereka tidak perlu resah, takut dan gelisah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia akan aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia akan aman. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Waman dakhalahu kana amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram kana amina, maka dia akan aman. Larilah tunggang langgang orang-orang kafir Quraisy melihat jumlah pasukan kaum muslimin yang banyak. Sementara teringat 13 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, di mana kaum muslimin diusir dari kota Mekah, disakiti oleh orang-orang Mekah karena jumlah mereka pada waktu itu masih sangat sedikit. Apa kata Abu Sufyan? Mereka tidak akan sanggup tawaf, mereka lelah habis haji. Saat mereka lemah nanti mengitari Ka'bah, kita serang mereka. Jadi tetap tidak ada rasa puas. Rasulullah SAW paham kondisi psikologis dan taktik liciknya orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika sampai di depan Ka'bah, Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan aw ta'dziban wa birra. Mereka kemudian disampaikan oleh Rasulullah, wahai sahabatku, mereka sedang menunggu kita lemah, mereka akan menganggap kita dalam keadaan lelah setelah melaksanakan ibadah haji, mereka berpikir kita tidak memiliki kekuatan. Maka aku minta kepada kalian, putaran pertama, putaran kedua sampai putaran ketiga kita tawaf dengan berlari-lari kecil, ar-ramal. Kita tawaf dengan berlari-lari kecil untuk menunjukkan kekuatan bahwa umat Islam tidak dalam keadaan letih dan lelah, untuk menunjukkan kekuatan. Ini cara Rasulullah menunjukkan kekuatan kaum muslimin di depan musuh. Maka di depan musuh umat Islam tidak boleh nampak lemah, nggak boleh kelihatan loyo, nggak boleh kelihatan lemes. Kalau saya lihat Bapak dan Ibu jamaah sekalian,
Dalam persidangan yang sudah hampir 40 kali sidang, Habib Rizik tetap tegar, tetap tegas. Pledio kemarin dahsyat juga, luar biasa, tegas sekali, tidak ada kenur-kenur. Kenapa? Belajar dari peristiwa Fathul Mekkah dan peristiwa Tawaf, putaran pertama, putaran kedua dan putaran ketiga, Nabi perintahkan untuk berlari-lari kecil ar-ramah. Maka juga disunahkan untuk berlari-lari kecil ketika tawaf pada putaran pertama, kedua sampai ketiga, jika situasinya memungkinkan. Kalau sekarang memungkinkan ini sepi. Nih para pembimbing lagi sepi nih. Pak JK sorry sepi nih. Bisa-bisa lupa pada doa-doanya itu. Doa putaran 1, putaran 2, putaran kita bisa lupa juga doa ngelihat Ka'bah karena lama nggak dibaca-baca kan. Melihat umat Islam tetap tegar, tetap kuat, tawaf dalam keadaan berlari. Jadi mereka ngintip dari rumahnya. Wah, mereka kuat, mereka masih semangat. Umat kafir Quraisy down mentalnya. Maka saat itu terjadi penyebaran. Mereka lari tunggang langgang dan mereka masuk ke Ka'bah untuk meminta penyelamatan kepada kaum muslimin. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Nabi datangi rumah Abu Sufyan. Rumah yang pertama didatangi Rasulullah SAW adalah rumah Abu Sufyan ketika Nabi datang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah adab, ini pendidikan adab, pendidikan akhlak dan strategi adaptasi. Ketika kita masuk satu wilayah, maka perlu kita melakukan sonding kepada tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat, meskipun kita orang yang memiliki pengaruh. Ini cara Nabi mengajarkan ini. Diketuk pintunya. Siapa saya? Saya siapa? Muhammad. Mendengar nama Muhammad disebutkan, gemetar Abu Sufyan. Apa yang akan kau lakukan? Bolehkah aku masuk, wahai pamanku? Dibukain pintu. Abu Sufyan yang gahar dan garang, yang 23 tahun dulu ya masih muda, masih gagah-gagahnya, tambah 23 tahun udah tua juga kan ya, udah mulai melemah. Tapi yang dahsyat jamaah sekalian, yang dahsyat dari Rasulullah dan kaum muslimin, di usia 40 tahun sampai wafatnya Rasulullah adalah usia-usia produktif, usia yang penuh semangat untuk bergerak membangkitkan gerakan Islam, ya kan? Ada sahabat yang umurnya 90 tahun masih ikut perang, 70 tahun masih ikut perang. Jadi usia 40 tahun. Kalau kita ini MPP udah mikir terpensiun di mana nih, terus aduh mau pensiun ngerjain apa nih, kantor sibuk nyari program MPP, peternakan, pertanian. Ya 3 bulan pertama peternakan masih enak empanin lele, 4 bulan berikutnya capek juga, emang bukan bakatnya. Ternak ayam bukan bakatnya, ternak lele bukan bakatnya, lele habis, duit habis. Sibuk kita cari MPP. Padahal Rasulullah SAW 40 tahun itu adalah baru starting pergerakan untuk membangun kekuatan agama. Saya lupa namanya, usia 90 tahun itu dia masih berjihad dan pada akhirnya syahid di medan juang. Apakah Ayub Al-Ansari atau yang lain, lupa saya. Tapi 40 tahun ini bukan usia kita makan malah lemah, berbeda dengan kondisi sekarang nih. Kondisi kekinian sangat berbeda. Ditanya oleh Abu Sufyan, kenapa engkau sampaikan dan kau katakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan aman? Bukankah engkau tahu saya adalah orang yang paling membencimu, saya orang yang seringkali menggembar-gemborkan untuk membunuhmu dan memerangimu.
Selama 23 tahun perjalanan dakwahmu, saya orang yang paling kacau untuk menghancurkan bahkan merencanakan pembunuhan terhadapmu. Apa kata Rasulullah? Wahai pamanku, meskipun demikian engkau adalah tokoh pemuka kota Mekah. Tidak boleh orang yang datang ke rumah tokohnya, orang yang datang ke rumah pemimpinnya, dia tidak mendapatkan perlindungan. Ketika seseorang datang ke rumah tokohnya, ketika seorang datang minta perlindungan kepada pemimpinnya, maka sang pemimpin harus menunjukkan posisinya memberikan perlindungan. Namun bagaimana mungkin ketika seorang datang kepadamu, kemudian aku datang bersama umatku melakukan upaya, sementara engkau adalah seorang tokoh? Di mana ketokohanmu itu berada? Di mana wibawamu sebagai tokoh, sebagai orang besar pemimpin kota Mekah ini? Maka aku tidak lakukan itu untuk menghancurkan reputasimu. Doa Nabi menjaga reputasi, berbeda dengan sekarang. Sekarang reputasi tokoh dihancurkan dengan framing, dibalik-balik. Ya, sekarang yang tokoh-tokoh di framing supaya kelihatan tidak jadi tokoh. Yang bagus-bagus para pemimpin-pemimpin umat, ya, di framing dengan berbagai macam media-media dan buzzer-buzzer agar nampak jatuh ketokohannya, jatuh kewibawaannya. Sementara Islam mengajarkan cara Rasulullah SAW, meskipun musuh yang nyata, yang jelas-jelas membenci Islam dan membenci Rasulullah, Nabi tetap menjaga ketokohannya. Nabi tidak melakukan framing menghancurkan karakter Abu Sufyan. Mendengar itu, maka saat itu Abu Sufyan mengatakan, sungguh benar engkau adalah seorang pemimpin yang sejak kecil memiliki akhlak yang mulia. Allahu Akbar, subhanallah. Dan saksikan oleh kalian, oleh engkau, hari ini aku bersyahadat kepadamu. Subhanallah. Nabi menaklukkan Abu Sufyan tidak dengan kekerasan. Nabi melunakkan hati Abu Sufyan dengan akhlakul karimah. Dengan akhlaknya Abu Sufyan tertunduk malu dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saat itu, karena Abu Sufyan pun mengumumkan persyahadatannya, kesaksiannya dan keislaman di hadapan penduduk Mekah, maka saat itu berbondong-bondonglah orang-orang Mekah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan masuk agama Islam. Dan inilah yang kemudian menjadi asbabun nuzulnya surah apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang nasrullah, datang kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah, nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan kaum muslimin. Pertolongan Allah dan kemenangan kaum muslimin. Di mana pertolongan Allah dan kemenangan kaum muslimin itu? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia disaksikan, manusia datang berbondong-bondong, yadkhuluna, mereka masuk, fi dinillah, di dalam agama Allah, ay fi dinil Islam, mereka masuk Islam berbondong-bondong untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka Allah tetap mengingatkan, sucikan nama Allah, bihamdika, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan tetap istighfar agar tidak jumawa. Walau itu kemenangan yang dahsyat, maka peristiwa itu dinamakan Fathul Makkah, peristiwa penaklukan kota Mekah.
Apakah Nabi kemudian menduduki Mekah untuk menjadi pemimpin setelah Nabi menaklukkan kota Mekah? Tidak. Nabi kembali ke Madinah, dan di Mekah tetap Abu Sufyan sebagai pemimpinnya. Nabi enggak menggeser. Ini adab. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan tetap beristighfar untuk menghancurkan kejumawaan, untuk menghancurkan kesombongan, dan merasa dikjaya atas apa yang diperolehnya. Ini bagaimana Islam bagusnya. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah penerima taubat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya maju dikit, keterangannya maju dikit. Kenapa? Karena terkait bagaimana orang-orang kafir Quraisy melakukan upaya untuk mencari strategi melemahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masyau ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa talabu minhu, dan mereka mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu untuk apa? Untuk melakukan negosiasi tentang persoalan akidah, untuk melakukan negosiasi ibadah. Ayya'buda alihatahum wa ya'budu ilahahu, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah Tuhan mereka, al-asnam, berhala, dan mereka pun akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, negosiasi persoalan akidah. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sudah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu bahwa toleransi itu masing-masing melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dengan segala konsekuensinya, tidak perlu mencampur adukan persoalan agama. Lakum dinukum waliyadin. Enggak perlu disambungin antara Masjid Istiqlal dengan katedral, dengan bikin terowongan, enggak perlu. Ya, untuk apa? Menyambungkan silaturahmi dua agama, enggak perlu. Ya, katedral tetap katedral, dia laksanakan sebagai tempat ibadah agama Nasrani, silakan saja. Masjid Istiqlal menjadi simbol ibadah, tempat ibadah kaum muslimin, siap, biarkan dia letaknya berseberangan, karena memang berbeda akidahnya, berbeda imannya, berbeda keyakinannya. Tidak perlu kemudian disambungkan dengan membuat terowongan seolah-olah tidak berseberangan. Biarkan berseberangan untuk persoalan akidah. Lakum dinukum waliyadin. Yang ada diajarkan dalam Islam adalah saling menghormati. Umat Islam sangat toleransi dan sangat menghormati perbedaan keyakinan. Jika kemarin rame ajan dipersoalkan, betul nggak? Rame persoalan ajan, digeruduk. Ini bahaya. Dan kadang sudah sampai bab itu, umat Islam juga tidak boleh diam juga. Dan kondisi seperti itu, maka penguasa harus menjadi penengah untuk tidak menimbulkan kekacauan yang semakin panjang adanya. Alhamdulillah saya lihat beritanya sudah melakukan permintaan maaf. Tapi itulah kebaikan umat Islam Indonesia. Sudah paham, ujung-ujungnya minta maaf dan materai. Minta maaf di atas materai, diviralkan, selesai. Tapi penghinaannya sudah keterlaluan. Ini semakin kesini makin banyak orang melecehkan Islam, melecehkan agama kita. Tetapi itulah kebaikan umat Islam. Kebaikan umat Islam. Umat Islam sama masih sangat taat kepada ulama, masih sangat taat kepada ajarannya, masih sangat menghargai penguasa. Tetapi kondisi ini malah dimanfaatkan bahwa seolah-olah umat Islam tidak akan ada pergerakan yang lebih jauh lagi. Diminta toleransi akidah, fa anzalallahu ta'ala suratal kafirun, maka Allah menurunkan surah al-kafirun.
Qul ya ayyuhal kafirun, kul katakanlah ya Muhammad, ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Bahasa Al-Quran jelas, al-kafirun orang-orang kafir, bukan non-muslim. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan engkau juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku juga tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dua kali Allah memberikan penegasan. Dua kali Allah memberikan penegasan tentang penyembahan masing-masing keyakinannya. Lantas ditutup dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Sudah, bagimu agamamu, jalankan sesuai keyakinan kalian, dan bagiku agamaku, aku akan jalankan sesuai keyakinan dan syariatku. Maka Islam mengajarkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Falamma aisu talabu minhu ayusqita minal Qur'an ma yaghidhuhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim aw yubaddilahu bil Qur'anil akhar, fa anzalallahu jawaban lahu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Enggak berhasil caranya, enggak berhasil menggoyangkan akidahnya, enggak berhasil menggoyangkan keyakinannya dan negosiasi. Maka kemudian mereka putus asa dan mencari cara untuk melemahkan Al-Quran, untuk melemahkan posisi dan kedudukan Al-Quran, dan mereka berencana untuk mengganti dengan Al-Quran yang lain. Bisa enggak? Enggak bisa. Meskipun mereka datangkan, dipersatukan jin dan manusia untuk membuat satu ayat, membuat satu surat, enggak akan pernah sanggup. Wa illan taf'alu wa lan taf'alu, enggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sehingga sampai sekarang Al-Quran ini masih tetap abadi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Karena Allah yang menjaga Al-Quran. Berbagai macam upaya untuk menghancurkan, menggelintirkan, mengecohkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, sungguhnya kami, kata Allah, yang akan menjaga Al-Quranul Karim. Tidak ada kesanggupan bagiku untuk menggantikan Al-Quran. In attabi'u illa ma yuha ilayya, tetapi aku tetap akan mengikuti apa yang tadi wahyukan kepadaku minal Qur'anil Karim. Bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadza min babi 23 matalibu Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-23 tentang upaya, strategi, cara orang-orang kafir Quraisy untuk melakukan negosiasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melemahkan akidah Islamnya dengan melakukan negosiasi akidah, saling berbagi peran untuk menyembah Tuhan mereka masing-masing. Tetapi tegas ditegaskan, lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa persoalan akidah
adalah persoalan yang tidak bisa ditawar-tawar. Baik, barangkali ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma membayangkan seorang paman ada dua yang sangat membenci. Ada dua paman kandung yang sangat membenci. Satu diberikan kehinaan, satu dimuliakan atau dikasih hidayah. Nah, ketika seorang Nabi Muhammad dengan akhlaknya menaklukkan, kira-kira ini terbayang seorang anak adalah anak. Nah, ketika datang mendatangi pamannya yang dia membenci luar biasa sekian lama, kita tidak jelas ada di tahun berapa ya, karena ini historinya Abu Sofyan ini. Ibu ini kita cerita kemudian Hamzah dan Umar baru masuk Islam, gitu kan, proses dari negaranya. Ya, bab berikutnya. Iya, tapi ini ceritanya Abu Sofyan di awal-awal dan sampai akhir. Nah, itu yang kebayang di mana seorang orang tadi begitu sekian lama tidak berjumpa dengan ponakannya. Suatu ketika sangat dibencinya. Ya, kalau pun adegan skenario berikutnya luar biasa. Ketika bagaimana Abu Sufyan itu memeluk mungkin lah ya, sekuat mungkin, dan dia ingin membunuh, dan dia ingin melakukan strategi yang luar biasa. Kira-kira menurut Ustaz ya, apakah itu soal hidayah? Apakah dengan pertanian nasab itu sangat membantu? Itu satu, sangat membantu. Yang kedua, dengan cerita yang kemarin baru berarti kemarin Pak Resi pasti. Untuk itu kita mendengarkan kemenangan semua muslim orang posting seperti itu juga dijumatkan sudah diserang lagi. Nah, menurut Ustaz ini karakter dengan kafir Quraisy yang ada di sekeliling Nabi ya di Mekah dengan Yahudi Israel itu kira-kira perbedaannya apa? Yang masing-masing dari kafir Quraisy dan ini kafir Yahudi juga. Akhirnya apa perbedaannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Sebenarnya kata Allah, aku ingin memberikan manusia semuanya hidayah. Enggak ada yang kufur dia, enggak ada yang kufur nikmat, enggak ada yang kufur ketuhanannya, enggak ada yang kafir. Semua diberikan hidayah. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Tetapi aku sudah melakukan perjanjian, la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, untuk memenuhi neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, dari jin dan manusia. Saya sampaikan dulu narasi dengan refleksi ayat. Bahwa sesungguhnya persoalan hidayah inilah yang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas manusia yang diberikan kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalahnya, yang kemudian penyampai risalah ini adalah Rasul, menyampaikan pesan Allah ini adalah Rasul, tugasnya adalah dakwah, mengajak, menyerukan, mengundang, menginformasikan
tugasnya mengajak, mengundang, menginformasikan, memberikan sentuhan dengan berbagai macam ikhtiar. Misalkan kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, qala rabbi inni da'autuhum jihara lailan wa nahara, ya kan, terang-terangan, wa asrartu israra, maupun dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan anaknya sendiri pun tidak mendapatkan hidayah, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Hud alaihissalam malah diledekin oleh kaumnya, kaum Ad. Bagaimana Nabi Saleh, kaum Thamud. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, orang tuanya sendiri. Demikian pula Rasulullah SAW berdakwah sedemikian sangatnya. Kenapa hanya pamannya yang satu ini yang Allah berikan hidayah? Kenapa tidak Abu Jahal? Kenapa tidak Abu Lahab? Kenapa Abu Sufyan? Saya yakin ini ada hikmah. Kenapa tidak Abu Talib, yang paling membela Nabi, yang paling ngejagain Nabi? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah may yasha. Kata-kata may yasha kalau bahasa kita terserah saya. Walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah memberikan hidayah pada orang yang Allah kehendakin. Kalau Allah enggak kehendakin, meskipun keturunan, meskipun nasab. Kalau ada lagu nasyid bahwa iman tak bisa diwariskan. Apa tuh lagunya? Iman tak bisa diwariskan, kan gitu. Iman nggak bisa diwariskan, juga bukan karena nasab, bukan juga karena hubungan bertetangga, bukan juga karena saling berdekatan. Tetapi buktinya bagaimana yang di Mesir mendapatkan hidayah, bagaimana yang di Afrika Musa bin Nusair saat menaklukkan Afrika mendapatkan hidayah, bagaimana Tariq bin Ziyad dan Malik bin Tarif ketika menaklukkan Spanyol. Mereka jauh bahkan dari Rasulullah SAW, bahkan masa mereka Nabi udah nggak ada lagi, mereka bahkan memeluk Islam. Amr bin As di Mesir menaklukkan Mesir, masuk Islam. Ini bukan karena persoalan nasab dan keturunan, tapi Allah menghendaki ia untuk mendapatkan hidayah. Yashrah sadrahu fil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk mendapatkan hidayah Islamiyah. Tetapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan strategi. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dalam surah Syu'ara ini. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan hendaklah engkau memberikan peringatan kepada keluargamu yang paling dekat, agar mereka mendapatkan petunjuk dalam kebaikan. Nah, jamaah sekalian, jadi persoalan hidayah memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang jika film tersebut dibuat drama, udah pasti dahsyat sekali. Orang yang direncanain dibunuh, udah mau dihabiskan. Bahkan yang menginisiasi perang Badar pertama itu yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan yang menginisiasi perang Badar. Perang Uhud malah istrinya manas-manasin. Hampir semua peperangan Abu Sufyan andil dan ikut untuk membunuh Rasulullah SAW. Tetapi Nabi datang dengan tenangnya. Makanya ada istilah tasammuh, lapang dada. Ahsin ila man asa ilaika, Nabi bersabda, ahsin ila man asa ilaika
berbuat baiklah engkau pada orang yang berbuat tidak baik kepada kau. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd itu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah engkau kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Padahal kita banyak ingkar sama Allah, iya enggak? Padahal kita banyak melanggar perintah Allah, tetapi Allah masih baik sama kita, masih kasih napas, masih banyak dikasih rezeki, dikasih nikmat yang banyak. Padahal kalau mau Allah marah, Allah murka, kamu ini nggak ada syukur-syukurnya. Dipencet aja, di enter knop oksigen ini, trik, lewat, selesai. Nah, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, begitu kemarin menyatakan gencatan senjata, saya sudah WA juga kepada kawan yang kirim berita tersebut. Ini strategi licik Yahudi. Ketika nanti sudah pada keluar kaum muslimin di Palestina, mereka keluar ke Masjid Aqsa, kegembiraan itu pasti nggak akan lama. Mereka mancing keluar dan mereka hanya bernapas sesaat dari serangan, mereka melakukan serangan balik. Karena liciknya orang-orang kafir daripada orang-orang Yahudi ini sudah termaktub dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau kelicikannya orang-orang kafir Quraisy, mereka bagian, hanya iri, dengki saja. Mereka mengetahui kebenarannya, tapi rasa gengsi, kesombongan, rasa gengsi yang membuat mereka menahan diri untuk masuk ke dalam agama Rasulullah SAW. Tetapi di hatinya ada kebenaran bahwa sebenarnya Muhammad ini Rasulullah, ajarannya benar, akhlaknya bagus. Tetapi kalau orang Yahudi bukan pada baghyan bainahum, tetapi pada kebencian yang menyatakan ana khairum min, saya lebih baik dari mereka, dan mereka lah budak-budak yang harus kita habiskan. Jadi akan sangat berbeda karakter Yahudi dengan karakter orang-orang kafir Quraisy. Nyatanya orang-orang kafir Quraisy, mereka masih disentuh hatinya dengan hidayah. Iklimah misalnya, anaknya Abu Jahal yang membenci Rasulullah SAW, bahkan ketika Fathul Mekah dia pergi meninggalkan Mekah, dan Nabi meminta tangkap Iklimah. Dikejar Iklimah berada di mana dikejar. Apakah untuk dibunuh? Tidak. Dan Nabi paham ia adalah sepupunya. Tetapi apa yang terjadi? Ditangkap, kemudian pada akhirnya bukan untuk dibunuh. Dia sampaikan, sungguh benar apa yang kau sampaikan wahai Muhammad, tetapi rasa sombongku tidak bisa menerima bahwa aku beriman kepadamu. Tetapi kini aku menyaksikan bahwa engkau adalah memiliki akhlak yang mulia, dan aku beriman kepadamu. Iklimah yang membenci pun pada akhirnya beriman kepada Rasulullah SAW dan syahid di medan perang. Subhanallah. Ini berbeda karakter. Karakter yang satu adalah bagian karena kebencian, yang karena gengsi, yang ini karena kebencian, hasadan, udah benci yang luar biasa, sulit ini. Makanya kebencian itu hanya bisa dilunakkan dengan kematiannya sendiri. Dia bisa mati membawa benci. Na'udzubillah min. Kita doakan agar tetap kaum muslimin umat Islam di Palestina Allah berikan nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya kira cukup ya. Allahu a'lam shawab. Thumma qala Hijratul Habash al-ula lamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina Amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا وارزق أولادنا وذريتنا وتلامذنا حفظة لكتابك وأئمة المساجد وأئمة المجاهدين في سبيلك بلغينا في دعوة رسولك. اللهم أذلنا تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك ولا باكى إلا وجهك. اللهم اشفع لنا بشفاعة رسول الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا ميسر يسير يا مدبر دبر. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. سميع دعانا